Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hello. Berjumpa bersama kami channel YouTube PGRI Sukajadi dengan podcast perdana. Kita melakukan podcast perdana pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua dan menjadi motivasi untuk kita semua juga. Khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Oke. Selamat pagi teman-teman PGRI. Perkenalkan, nama saya Randi Ahmad. Saya perwakilan dari PGRI Kecamatan Sukajadi. Dan alhamdulillah pada hari ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana menghadapi PTM dan bagaimana cara menghadapi pembelajaran tatap muka yang mungkin ada isu sebentar lagi kita akan menghadapi PTM. Nah, sekarang saya sedang dengan Bapak Kustanto. Bapak, selamat pagi. Pagi. Lebih enak dibuka ya Pak maksudnya. Oke, karena kebetulan kita juga melakukan prokes, jarak dengan masker juga alhamdulillah sudah kita pakai. Sebelumnya juga kita sudah melakukan beberapa hal untuk menjaga kesehatan kita alhamdulillah. Dan kebetulan kita juga udah divaksin ya Pak ya. Iya, Apalagi dengan instansi kependidikan alhamdulillah kita sudah divaksin juga. Sekarang saya bersama Bapak Kustanto dan kebetulan juga beliau adalah Ketua K3S di Kecamatan Sukajadi. Selanjutnya kebetulan kemarin juga sekolah Bapak itu mendapatkan uji coba ya Pak ya, ya di betul. Kota Bandung alhamdulillah. Nah, sebelumnya Bapak boleh dipersilakan untuk mengenalkan profil Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kustanto. Saat ini menjabat sebagai Kepala SD Negeri 048 Siramanah, Kecamatan Sukajadi dari tahun 2017 sampai sekarang. Alamat rumah saya kebetulan ada di Tegal Kawung Garden C19 Cipageran Cimahi. Jadi kalau dari sekolah ke rumah kurang lebih hampir 20 sampai 25 kilo. Alhamdulillah, tapi berkat doa dari semua warga PGRI Kecamatan Sukajadi, saya dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana biasa, biarpun di dalam masa pandemi ini. Ini mungkin menjadi motivator kita semua atau motivasi kita semua supaya kita lebih kerja dengan lebih baik. Itu aja, Pak Randi, silahkan. Alhamdulillah, ternyata beliau perjalanan dari rumah ke sekolah itu ternyata tidak semudah saya pribadi ya Pak ya. Karena kebetulan saya tinggal di lingkungan Kecamatan Sukajadi dan mengajar pun di lingkungan Kecamatan Sukajadi. Begitupun dengan Bapak dengan jarak yang lumayan cukup jauh menurut saya Pak. Hebat sekali alhamdulillah. Semoga Bapak terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Amin, amin. Selanjutnya Pak, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Ternyata perjalanan Bapak lumayan ya. Perjalanan dari rumah ke sekolah itu ternyata lumayan jauh ya. Untuk karir Bapak sebelum menjadi kepala sekolah itu bagaimana Pak? Terima kasih Pak Randi. Kebetulan saya diangkat tahun 93, tempatnya 1 Maret 93. Kebetulan saya belum lahir itu Pak. Belum lahir. Kebanyakan yang generasi muda belum lahir. Ada 94, 95. Tugas pertama itu di Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Pantang Raya, Kecamatan Tabukan, Baritokuala. Saya di sana kurang lebih hampir 10 tahun. Jadi masuk ke Kota Bandung tahun 2002 dengan tujuan pertama adalah kenapa saya pindah ke Kota Bandung. Karena kebetulan saya bukan orang asli orang Bandung, yaitu ingin paling tidak menambah wawasan. Karena saya dengar di Bandung itu adalah kota kedua terbaik pendidikannya setelah Yogyakarta. Nah, ya. Kemudian yang kedua, bahwa anak-anak saya, kebetulan saya punya dua orang anak, laki dan perempuan. Kalau saya masih tinggal di pedalaman sana, bagaimana pendidikan anak saya? Akhirnya saya pindah ke Bandung. Alhamdulillah dari dua anak saya, yang pertama
telah menyelesaikan kuliah di fisioterapi RS Distira Cimahi dan sekarang sudah bekerja di RS Santosa. Alhamdulillah sudah menikah, saya sudah punya cucu 1. Kemudian anak yang kedua sekarang sudah semester 4 di Undip Semarang, mengambil jurusan ilmu pemerintahan. Sedangkan istri saya juga sama-sama seorang guru, sama-sama pernah bekerja di pedalaman. Alhamdulillah dengan pengalaman itu kita bisa merasakan bahwa tenaga pendidik yang ada di Kota Bandung harus banyak bersyukur dibandingkan dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di luar sana. Dan kita harus banyak artinya introspeksi. Sebetulnya kita banyak diberi kemudahan supaya kita lebih giat bekerja untuk membangun negeri ini. Itu aja Pak Randy. Wah, hebat sekali. Ya. Baru sedikit profilnya ada udah dapet tuh beberapa poin yang saya bisa dapatkan dari Bapak Kustanto. Hebat sekali, alhamdulillah ya. Ternyata profil Bapak itu dan background Bapak itu perjalanannya tidak mudah juga untuk menjadi seorang Bapak Kustanto pada hari ini ya. Itu bakal menjadi suatu motivasi untuk saya pribadi di saat Bapak jauh dari Kalimantan untuk memperbaiki bangsa ini, untuk memperbaiki khususnya mungkin di pendidikan di negara ini. Bapak siap untuk melangkah lebih depan, Bapak siap melangkah untuk lebih jauh lagi. Subhanallah, Bapak hebat sekali. Selanjutnya Pak, sesudah itu dari Kalimantan Bapak datang langsung ke Kota Bandung. Pendidikan yang ditempuh Bapak? Ya, dari kebetulan saya pertama diangkat di 2 BKISD angkatan pertama. Jadi angkatan pertama berbeda dengan angkatan sekarang. Iya. Kemudian saya ke Kota Bandung, kemudian saya melanjutkan S1-nya di UT selesai tahun 2007. Iya. Kemudian melanjutkan kembali S2 di STKP Pasundan jurusan pendidikan IPS selesai tahun 2015. Jadi selama saya di Bandung saya sudah 3 kali tempat tugas. Yang pertama di SD Ayudhya, sekarang namanya SD 074 Ayudhya. Kemudian mutasi ke SD 045 Pasir Kaliki dan tahun 2012 diangkat menjadi kepala sekolah di SD 002 yang ada di Andir. Itu kalau nggak salah Karangmulya kalau nggak salah. Itu dari perjalanan itu saya diri banyak belajar bahwa ternyata kita harus banyak menjalin silaturahmi dengan yang lain. Iya, betul Pak. Dengan silaturahmi kita dapat ilmu, dapat saudara. Itulah betul. Saya harapkan seperti itu. Tidak patah semangat, punya cita-cita, itu yang penting seperti itu. Iya. Nanti kita ulas ya. Iya. Ya, esensi pendidikannya nanti kita lihat seperti apa dengan moto hidupnya. Karena memang kondisi perjalanan Bapak itu yang Bapak tempuh lumayan cukup menarik, cukup jauh juga, apalagi untuk generasi muda seperti saya, mungkin untuk teman-teman PGRI yang lain, mudah-mudahan akan menjadi semangat yang hebat ya. Itu motivasi terbaik menurut saya Pak, dengan kondisi Bapak berpindah kota. Setelah berpindah kota Bapak melakukan pendidikan di Kota Bandung. Setelah melakukan pendidikan di Kota Bandung, Bapak pun sudah berpindah beberapa sekolah ya Pak ya. Alhamdulillah. Berarti pengalaman Bapak itu cukup jauh ya ternyata. Alhamdulillah, subhanallah, hebat sekali Bapak. Nah, saya sempat kepikiran sih Pak, ingin bertanya kepada Bapak khususnya pribadi. Tujuan atau cita-cita Bapak yang betul-betul mungkin yang ingin Bapak capai sekarang telah menjadi kepala sekolah, apa sih Pak? Dan harapan untuk pendidikan ini Pak? Sebetulnya gini, cita-cita saya tidak terlalu rumit, cuma sederhana. Artinya kita harus belajar dari masa lalu. Betul Pak. Dari masa lalu itulah kita akan menggambarkan akan meraih masa depan seperti apa. Sehingga saya beberapa kali
kalau di Bandung sudah 4 kali, tempat tugas di Kalimantan sudah 2 kali, jadi saya udah beberapa kali. Di sana ternyata saya dapat ambil hikmahnya bahwa kita hidup itu tidak usah dibuat susah. Betul. Pertama itu. Betul, kemudian kalau sebenarnya moto ini sudah banyak dipergunakan. Kalau ada sesuatu yang susah dibuatlah seringan mungkin, yang ringan dibuat jangan jadi hambatan. Itu motonya sebetulnya. Kemudian yang kedua, kita harus banyak bersyukur apa yang telah kita terima. Betul sekali, Pak. Karena saya amati sekarang, generasi sekarang, maaf kalau ini mungkin nggak ada Pak Randi itu Pak Suki nggak, tapi generasi sekarang ataupun orang sekarang, kalaupun diberi sesuatu, misalnya 1 pasti minta 2, dari 2 minta 3 dan seterusnya, akhirnya tidak ada kepuasan, iya. Akhirnya disitulah rasa bersyukur. Kemudian saya juga berpikir begini, saya sebagai seorang pemimpin, saya juga harus memberikan suri teladan. Iya, betul Pak. Apa yang saya katakan harus sesuai dengan apa yang saya perbuat, iya. Itu yang penting. Betul. Kemudian guru-guru saya yang ada di SD 048 Sirnamana, saya berpesan bahwa begini, sekolah ini adalah ladang atau sawah kita. Betul. Kalau kita ingin panen yang baik ataupun hasil yang baik, garaplah ladang atau sawah kita dengan benar, dengan ikhlas, dengan tawakal, dengan penuh keimanan. Kemudian saya juga berpesan kepada guru-guru dan tenaga pendidikan di SD Sirnamana ini bahwa prinsip saya itu, saya tidak akan menyusahkan orang lain dan saya juga tidak ingin disusahkan orang lain. Iya, betul. Artinya Pak, kalau saya bisa membantu dengan ikhlas, silahkan, nggak masalah. Tapi kalau orang lain itu menjadi ketergantungan sama kita, saya juga tidak mau, kasihan gitu. Kemudian kepada anak buah saya, semua guru-guru, saya katakan saya akan memberikan instruksi atau perintah itu sekali. Artinya kita sudah memahami, sudah dewasa, sehingga mungkin kita sudah tahu lagi tugas dan kewajiban, tidak lagi tunjuk, kerjakan sesuai dengan perintah. Kita harapkan ada inovasi, ada kreativitas dalam menjalankan tugas. Dengan seperti itu akan kembali ke pribadi masing-masing, sehingga pribadi itu akan nanti ada kemajuan. Iya, betul. Saya harapkan ada kemajuan kolektif, tidak hanya pribadi, dari kolektif semua. Akhirnya kan kita kedepannya makin lebih baik dan makin lebih baik. Wah, hebat sekali. Hebat loh ya. Sangat hebat motivasi dari Bapak tentang bagaimana kita harus menjadikan suatu pekerjaan itu menjadi sebuah ladang kebaikan untuk kita nanti di masa tua atau di masa depan yang akan datang. Karena memang tadi berbicara dengan Bapak, yang dimaksud dengan bagaimana munculnya kesadaran dalam diri kita tanpa untuk diberitahukan oleh pemimpin atau atasan kita. Muncullah nanti kesadaran setiap tugasnya masing-masing ya Pak, jobdesknya masing-masing. Hebat sekali. keren sekali ya. Jadi saya lebih berpikir mungkin kelayakan Bapak sebagai ketua K3S mungkin sudah diuji ternyata. Hebat sekali ya. Tapi mungkin nanti ada beberapa pertemuan lagi, ada beberapa podcast lagi dengan beberapa kepala sekolah yang pasti banyak motivasi yang hebat. Termasuk Bapak pun pada hari ini motivasi yang sangat hebat. Pagi-pagi dapat motivasi enak kan. Sarapannya pengetahuan kalau kita nih. Alhamdulillah pengetahuan sarapannya. Nah, oke Pak, setelah itu Bapak sudah mempunyai sudah memaparkan cita-cita, moto Bapak, terus tujuan Bapak di pendidikan pada hari ini. Selanjutnya mungkin kita bahas di masa sekarang ya Pak ya, di masa sekarang, karena mungkin saya kira beberapa profil yang saya dapat dari Bapak cukup banyak juga tentang profil Bapak tadi. Dari awal mula Bapak lahir di mana sampai pendidikan terakhir Bapak di mana dan tugas terakhir Bapak di mana, dan pada hari ini Bapak duduk dengan saya di SDN Sirnamana. Suatu kehormatan bagi saya juga Pak, terima kasih banyak.
kita lanjut ke pembahasan tentang bagaimana pendidikan pada hari ini, Pak. Karena memang harapan semua, khususnya saya dan umumnya mungkin harapan semua orang, harapan di negara kita khususnya adalah bagaimana cara kita untuk menghadapi pendidikan di masa pandemi, Pak. Karena memang kita pun sebagai terkhusus saya pribadi sebagai guru PJOK dalam menghadapi masa di pandemi ini, apalagi dengan unsur pendidikan, memang agak sedikit ada rintangan. Menurut saya ada beberapa rintangan yang harus kita hadapi dengan cara yang berbeda. Saya kira mungkin Bapak sebagai kepala sekolah di sini, saya juga bisa sebut Bapak sebagai atasan saya juga, dan Bapak juga dengan segudang pengalaman yang hebat, mungkin bisa memberikan beberapa motivasi, minimal menjadi semangat bagi kita semua guru-guru, dan bisa menjadikan kita sebagai guru-guru sekreatif mungkin untuk menghadapi pendidikan di masa pandemi ini, Pak. Terima kasih. Jadi untuk pendidikan kita, pembelajaran kita di SD, untuk anak-anak SD, ada yang kita lupakan. Padahal untuk pembelajaran di SD itu ada 3 hal. Yang pertama pengetahuan, betul. Yang kedua sikap, yang ketiga keterampilan. Betul. Pada masa pandemi ini kita harus berpikir. Memang di dalam aturan pemerintah 3-3-nya itu harus kita laksanakan. Betul. Tapi di dalam masa pandemi ini kan tidak mungkin semuanya bisa dilaksanakan. Jadi saya harapkan guru-guru mulai berpikir, mulai menganalisis kira-kira di masa pandemi ini dari ketiga hal ini mana yang perlu ditonjolkan. Saat ini. Nah, misalnya untuk pengetahuan, untuk sikap dan keterampilan, anak berada di rumah, belajar BDR atau bersama orang tua. Tahu tentang keseharian anak pasti orang tua. Jadi untuk keterampilan dan sikap, mungkin kita minta kerjasama antara guru dan orang tua. Jadi nanti kalau menurut prinsip saya ini prinsip saya, bahwa untuk penilaian keterampilan dan sikap, guru itu memang harus bertanya ke orang tua. Karena betul. Ini yang bersentuhan langsung dengan anak. Kemudian dalam masa pandemi ini berarti tugas guru adalah fokus kepada pengetahuan. Dari pengetahuan ini juga kita perlu analisis pengetahuan mana yang dapat kita ajarkan. Pada prinsipnya sebagai seorang muslim, seorang Islam, bahwa pendidikan mendidik putra-putrinya adalah merupakan tanggung jawab mutlak orang tua. Tugas guru di sekolah adalah membantu. Alangkah lebih indahnya, alangkah lebih baiknya apabila dalam setiap tahun ajaran orang tua itu menitipkan kepada wali kelasnya atau guru-guru yang mengajar. Saya ini mengadopsi dari pendidikan pesantren di Indonesia. Kalau orang tua menitipkan putra-putrinya di pesantren, pasti orang tua bertemu dengan pengurusnya atau ajengannya atau kiainya. Di sana pasti ada ijab keadaan kabulnya. Pak Kiai, saya titipkan anak saya untuk mengaji di sini. Nah, sekolah pun sama, seharusnya begitu. Seharusnya, karena gini, kalau tidak ada ijab dan kabulnya, berarti dosanya masih ke orang tua. Betul ini. Tapi kalau ijab kabulnya kan merasa orang tua tidak mampu, maka dititipkan ke orang yang lebih tahu dan mampu. Untuk pengetahuan kenapa saya guru, karena guru memang dididik ke sana dan diberi bekal keterampilan serta pengetahuan untuk mendidik siswa-siswanya tentang pengetahuan tersebut. Sehingga kalau ini sudah ada pemisahan bahwa sikap dan karakter adalah tanggung jawab orang tua dia stres lagi gitu loh. Biar stres yang pengetahuan adalah tanggung jawab guru. Itu adalah tanggung yang diberikan oleh negara ke kita, dan kita yang harus bertanggung jawab pada negara dan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi amanah.
Luar biasa sekali. Nah, itu tadi beberapa pemaparan dari Bapak yang pada akhirnya kita tahu semua sebetulnya ketika orang tua memberikan kewenangan untuk memberikan anaknya sepenuhnya ke sekolah, sebetulnya tidak sepenuhnya ya Pak ya? Iya. Itu tidak sepenuhnya tuh. Karena memang di situ masih ada tanggung jawab orang tua juga gitu loh. Jadi kadang-kadang gini ya Pak, punten nih Pak ya. Kalau pendidikan dulu zaman saya tuh kita apa namanya? Kalau misalkan dulu saya waktu SD tuh ketika saya ada melakukan hal yang mungkin kurang baik, kadang-kadang ketika saya menyampaikan sama orang tua tuh malah saya yang takut sama orang tua, takutnya tambah dimarahin gitu karena saya yang salah gitu. Tapi kalau sekarang mungkin kadang-kadang ketika anak itu ngadu ke orang tua malah jadi pandangan negatif terhadap kepada orang tua, kepada sekolah ya Pak. Iya betul. Itu sudut pandang yang berbeda pada zamannya gitu, karena mungkin pada zamannya sekarang seperti ini. Nah, mungkin menurut saya hal itu yang akan yang salah satunya yang harus kita rubah juga ya Pak ya. Betul. Tuh, sudut pandang masyarakat terhadap sekolah yang tidak bisa begitu saja memberikan kewenangan anaknya kepada kita sekolah gitu, karena memang kondisinya saya pun pribadi merasakan seperti itu. Oke, itu catatan loh untuk wawasan dan catatan juga untuk saya pribadi, nanti bekal saya ketika saya mempunyai anak nanti tidak bisa saya memberikan sewenang-wenang hak anak saya kepada sekolah. Tadi betul kata Bapak, ada ijab kabul dulu, mantap. Hebat ya, betul sekali. Itu malah menjadi PR untuk saya pribadi Pak, betul sekali, karena memang pada saat ini ada beberapa sudut pandang yang berbeda dengan isu-isu sebelum masa pandemi. Banyak beberapa isu-isu terhadap masyarakat terhadap sekolah atau orang tua terhadap sekolah ya Pak ya. Itu banyak sekali isu seperti itu. Nah, oke, sekarang itu tadi sudah dibahas tentang bagaimana cara menghadapi pembelajaran di masa pandemi. Terus kebetulan kemarin juga saya dengar di Kecamatan Sukajadi ini ada beberapa sekolah nih ya yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk menjadi sekolah uji coba pembelajaran tatap muka, termasuk sekolah ini. Betul ya Pak ya? Betul. Hebat sekali ya. Sekolah yang dipimpin oleh Bapak itu hebat sekali. Karena kebetulan juga beberapa teman saya ada yang mengajar di sini sebagai anak Bapak, dan ya alhamdulillah sedikit banyak juga sebelum saya melakukan obrolan dengan Bapak, sebelumnya saya juga banyak tanya-tanya dan cerita tentang Bapak, bagaimana sih Bapak itu. Wah, ternyata orang yang hebat gitu, dan dirasakan oleh teman-teman saya yang ada di sekolah ini. Nah Bapak, bagaimana tanggapan Bapak atau apa persiapan Bapak ketika kemarin Bapak ditunjuk sebagai sekolah uji coba Bapak? Terima kasih. Jadi yang disebut dengan PTM, jadi pertemuan tatap muka terbatas, ini sebetulnya kan gagasan dari pemerintah Kota Bandung. Kemudian Kota Bandung mendelegasikan ke Dinas Pendidikan, kemudian dari Dinas Pendidikan membentuk tim untuk menilai sekolah-sekolah mana yang layak ikut uji coba tersebut atau pilot project. Yeah. Jadi kalau di SD 048 Sirna Manah sebetulnya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dari tahun 2020. Jadi hebat loh, dari 2020 Bapak udah siap sekarang. Jadi persiapannya sebetulnya kembali mungkin ini ke pribadi atau ke internal sekolah masing-masing dalam betul, membuat rencana anggaran belanja sekolah atau RKS. Di sana dari RKS tahun 2020 SD 048 Sirna Manah sudah mempersiapkan sarana prasarananya seperti tempat cuci tangan. Jadi dari awal pandemi Bapak udah menyiapkan ya? Kemudian cuci tangan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah pada kemarin bulan Maret kita ditunjuk dari pemerintah Kota Bandung menjadi salah satu sekolah menjadi pilot project. Jadi untuk melaksanakan PTM ini juga kita harus menggunakan protokol kesehatan sangat ketat. Iya, betul. Jadi sebelum itu kita data orang tua yang ingin anaknya ikut PTM. Jadi dia semua.
Kemudian kita membuat surat pernyataan di atas materi bahwa orang tua itu ingin anaknya ikut PTM. Dari kita punya murid sekitar 540-an, kurang lebih 300 siswa atau orang tua menyetujui PTM. Tidak semua 300 itu ikut bisa PTM. Ya, betul. Kita harus lagi screening lagi dengan surat pernyataan dan lain sebagainya yang sangat ketat. Kemudian kita tetapkan antara 10% sampai 15% dari 300 itu untuk mengikuti PTM. Jadi kebetulan kemarin kita kurang lebih ada sekitar 48 siswa untuk percobaan PTM dari kelas 1 sampai kelas 5. Pembelajaran di masa PTM itu tidak materinya, tidak pengetahuan secara umum, tapi tentang bagaimana kita menerapkan sikap prokes dalam kehidupan sehari-hari. Dengan seperti itu hasilnya adalah siswa terbiasa melaksanakan protokol kesehatan. Dan harapan saya nanti dengan prokes anak sudah bisa melaksanakan prokes dengan baik, itu bisa terapkan di rumah, dan insya Allah pada Agustus ini kita bisa melaksanakan namanya PTM tahap kedua yang 50% itu. Amin. Amin. Alhamdulillah. Hebat ya. Nah, itu tadi yang Bapak sampaikan, bagaimana tentang kesadaran kita terhadap menghadapi masalah ini, khususnya kita sebagai guru-guru. Bahkan ini akan menjadi ujian atau cobaan untuk pribadi kita masing-masing ya Pak ya. Bagaimana cara kita menghadapi masalah ini dengan kita berikhtiar, dengan kita berdoa, mengikuti anjuran pemerintah. Insya Allah itu bakal menjadi suatu perlawanan yang hebat terhadap virus ini. Nah, tadi disampaikan lagi oleh Bapak bagaimana sih, karena memang saya pribadi kondisinya belum tahu menghadapi uji coba tadi, menjadi salah satu sekolah uji coba dengan kondisi yang beberapa persen anak-anak bisa datang ke sekolah, dengan gurunya pun terbatas ya Pak ya, dibatasi juga ya, di screening lagi terlebih dahulu tadi kata Bapak bilang. Jadi ketika nanti kita menghadapi pembelajaran tatap muka itu dengan protokol kesehatan dan kesiapannya yang lebih maksimal lagi ya Pak ya. Iya, selain daripada protokol kesehatannya pun dari kurikulumnya juga berbeda ya Pak ya. Alhamdulillah tuh, jadi persiapannya pun lebih matang lagi, lebih maksimal lagi dari kita pribadi. Nah, khususnya kita pribadi juga sebagai guru-guru harus menjaga juga kesehatan sebelum menghadapi tatap muka. Ayo semua udah pada vaksin belum? Pasti udah sih pasti. Kalau untuk guru-guru semua pasti udah ya. Nah, sekarang persiapan Bapak untuk menghadapi tahun ajaran baru apa nih Pak? Jadi khusus untuk SD 048 Siramana untuk tahun ajaran baru, sebelum kenaikan kita sudah ada rapat secara umum, rapat sekolah. Saya telah memberikan arahan setelah instruksi kepada guru-guru. Yang pertama adalah analisis kurikulum yang ada, atau KD yang ada kita analisis. Kemudian materi mana saja yang sekiranya urgent yang dapat kita ajarkan. Kemudian yang tidak urgent bukan kita mengesampingkan, tapi dalam keadaan seperti ini kita harus paling tidak harus tahu Pak mana yang terpenting yang harus kita ajarkan, tanpa melupakan yang lain. Itu tentang persiapan. Kemudian di dalam sisi anggaran kita juga telah menyiapkan, mungkin di SD lain juga sama, yaitu telah masukkan dalam anggaran belanja sekolah. Jadi pesan bagi yang lain, guru-guru yang lain, support kepala sekolah, artinya support ini saling mengingatkan juga. Betul. Harus punya keberanian. Kepala sekolah itu bukan pemegang kekuasaan tertinggi sekolah, tapi adalah pemegang kebijakan sebetulnya. Betul. Jadi perlu ada semacam kritik, saran untuk pengelolaan ini.
Ya saya harapkan para sekolah pun seperti itu. Betul. Jangan alergi terhadap saran dan kritik gitu loh. Ya itu. Jadi intinya apa? Pembelajaran yang akan datang atau pembelajaran baru adalah kita benar-benar siap. Karena apa? Kelihatannya ini masa pandemi ini tidak selesai dalam 1-2 bulan ke depan. Ini akan berlanjut mungkin sampai akhir tahun kalau kita benar-benar bisa menerapkan protokol dengan baik gitu. Apalagi sekarang kan untuk di Indonesia sudah yang level 4 sekarang itu yang darurat PPKM level 4. PPKM darurat kemudian dinaikkan menjadi PPKM level 4. Seperti sebelah kaca ya. Level 1 sampai level 4 gitu. Tapi nggak apa-apa, apapun namanya kita dukung pemerintah. Ya, betul Pak. Yang penting kita selamat gitu loh. Yang penting buka mata, buka telinga, perbaiki diri sendiri, itulah yang utama begitu. Hebat ya, setelah tadi awal kita membahas profil bagaimana Bapak, siapa Bapak, dari mana Bapak. Selanjutnya kita dapat perjalanan Bapak di Kota Bandung seperti apa, dan sekarang bagaimana cara Bapak menghadapi pendidikan di masa pandemi ini. Itu betul kata Bapak tadi, harus ada sinkronisasi antara guru dengan kepala sekolah, dalam artian memang saling memberikan kritik satu sama lain ya Pak ya. Alhamdulillah itu menjadi motivasi juga bagi kita semua. Mudah-mudahan itu akan menjadi langkah awal bagi kita untuk menghadapi pandemi ini, dan mari kita berjuang bersama-sama untuk menghadapi pandemi ini. Semoga lekas membaik negara kita, semoga negara kita lekas diberikan kesembuhan. Lalu mungkin di akhir penghujung podcast kita pada hari ini Pak, boleh berikan sedikit pesan-pesan terhadap guru-guru semua, khususnya rekan-rekan PGRI, teman-teman PGRI, dan mungkin untuk saya pribadi juga Pak. Ya, terima kasih Pak Randi. Jadi saya tadi belum mengemukakan bahwa sebetulnya di dalam melakukan pekerjaan atau apapun pekerjaannya termasuk guru, ada 3 prinsip. Yang pertama adalah pekerjaan itu merupakan suatu amaliyah. Iya, Amal ya. Yang kedua, pekerjaan itu merupakan ibadah. Nah, betul. Yang ketiga, pekerjaan itu adalah amanah yang harus kita lakukan. Dengan menerapkan 3 prinsip ini, insya Allah apapun pekerjaannya, apalagi guru ya, kalau guru satu kakinya sudah masuk ke surga, mari kita yang satu lagi kita tarik lagi. Dengan menerapkan 3 prinsip ini, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Selain selamat diri kita pribadi, juga orang-orang sekitar kita. Dengan menerapkan 3 prinsip tadi, amaliyah, ibadah dan amanah. Kalau amaliyah berarti kita mengerjakan itu merupakan bentuk pengamalan kita. Kemudian ibadah hampir sama, itu ibadah bahwa kita mengerjakan sesuatu tidak harus melihat siapa yang harus merintah, tapi karena kesadaran kita. Yang kemudian amanah itu dengan perasaan senang, perasaan ikhlas dalam melakukan pekerjaan. Dengan seperti itu insya Allah kepada siapapun, pekerjaan apapun, insya Allah akan berhasil. Insya Allah akan mencapai cita-cita yang kita citakan. Semoga dengan menerapkan 3 prinsip ini, pandemi di negara kita, terutama di Indonesia, akan cepat berlalu. Amin. Dimulai dengan memperbaiki diri kita sendiri. Alhamdulillah. Tuh tadi ada 3 hal yang harus kita tanamkan ya Pak ya, di dalam suatu pekerjaan kita apapun itu. Alhamdulillah dengan kita merasakan melakukan pekerjaan dengan amanah, dengan amaliyah dan ibadah ya Pak ya.
insya Allah 3 unsur itu, jika kita melakukan dengan tiga unsur itu, melakukan dengan hati, insya Allah berkah ya Pak ya. Berkah itu yang penting. Insya Allah. Betul. Mudah-mudahan itu bakal jadi suatu motivasi dalam diri saya, dalam hidup saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi motivasi juga untuk teman-teman semua, sahabat-sahabat PGRI se-Indonesia. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semua. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Bapak, terima kasih banyak untuk sudah meluangkan waktu pada hari ini. Alhamdulillah. Untuk teman-teman sahabat PGRI yang ingin bertanya atau ingin mengetahui lebih lanjut, boleh nanti komen di bawah ya. Nanti komen aja di bawah. Kalau misalkan mau tahu nih bagaimana keseharian kita juga PGRI Kecamatan Sukajadi, boleh komen nanti di bawah ya. Ada beberapa KKG juga di dalam wadah PGRI kita. Nanti kita berbagi, insya Allah ya Pak ya, nanti kita berbagi pengalaman, motivasi juga ya Pak ya dengan Bapak. Nanti kita bisa ngobrol lebih banyak lagi dengan Bapak, dengan kelompok kerja kepala sekolah ya Pak ya. Nanti kita bisa bertemu lagi dengan mereka, dengan Bapak juga. Alhamdulillah beliau ini ternyata orang yang hebat. Alhamdulillah. Oke, terima kasih sahabat PGRI. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke.